Kembali bersama I Keep On Track Channel. Project kali ini saya akan membuat website Hanamasa ya. Kita akan buat persis seperti ini, ada home, menu, outlet, promo, dan about ya. Video ini adalah bagian yang ketiga ya dari serial Flash Python tutorial, dimana saya akan ulas teorinya dulu mengenai render template ya. Oke, jadi video ini bagian ketiga ya. Jadi kalau Anda tertarik untuk membuat website seperti ini, Anda harus tahu teorinya dulu ya. Saya sudah bahas di bagian pertama, overview-nya bagaimana cara membuat websitenya, overview-nya bagaimana apa yang akan kita kerjakan untuk apa akan kita kerjakan. Selanjutnya di bagian yang kedua saya berbagi cara instalasi flashnya, kemudian juga error handlingnya ya. Kalau kita terjadi page not found, kita harus handle dengan error handler. Kemudian yang ini yang ketiga, saya akan berbagi teorinya dulu mengenai render template. Kemudian juga di situ kita akan belajar juga cara menghandle image, kemudian CSS, web font, dan JavaScript ya. Oke, kita akan mulai aja. Ini bagian kedua ya. Jadi mengenai cara instalasi flashnya, kemudian kita uji coba apakah sudah berhasil atau tidak. Kemudian juga cara menghandle error page not found. Selanjutnya di bagian ketiga saya akan save as saja nih ya. Saya akan save as Hanamasa 3 ya. Maksudnya bahwa ini adalah yang bagian ketiga, Hanamasa bagian ketiga. Oke, selanjutnya untuk menggunakan render template, Anda harus bikin satu folder ya, namanya templates. Templates jamak. Selanjutnya kita akan bikin kita urai satu-satu dulu ya, untuk yang bagian ini dulu. Kita akan bikin satu file namanya index. Home juga boleh. Index HTML. Oke, selanjutnya kita akan tambahkan extension namanya ini ya, HTML boilerplate. Kita ketik sini HTML5 boilerplate ya, kita klik aja. Ya, ini udah keluar ya. Ini kita buang aja, nggak semuanya kita harus masukkan ya. Ya, kita akan bikin di body sini ya, scriptnya juga ya. Oke, begini aja dulu. Kita save. Selanjutnya di sini di body kita akan bikin katakanlah H1 ya, H1. Selanjutnya di sini di Hanamasa 3 sini kita bisa tambahkan, kita tandain dulu. Kita akan return namanya render template ya. Ya, ini nggak keluar, Anda harus masukkan ininya dulu. Di atas ini library-nya kita tambahkan render template ya, ini ya. Kemudian di sini return render template. Kita akan linkkan, kasih petik jangan lupa index.html ya. Oke. Selanjutnya kita simpan. Kemudian kita akan panggil Python Hanamasa 3 ya. Kita running. Nah, sekarang sudah jalan, kita kontrol klik sini aja. Ya, dia akan keluar namanya homepage ya. Ini kita menggunakan yang namanya engine template, Jinja engine template. Kalau kita tidak menggunakan Jinja, kita juga bisa lakukan dengan cara ini, kita kasih petik 3 ya. Kemudian di dalamnya kita masukkan ke sini begini ya, HTML-nya ya. Kita rapikan dulu. Ya, begini juga sama ya. Kita coba aja, kita lihat, kita refresh, ya sama ya. Kalau Anda nggak yakin, ini saya gantikan homepage from flash misalnya ya. Kita lihat, kita refresh. Nah, ini ya. Homepage from flash-nya dia mengerjakan di sini. Kemudian kalau kita nggak pakai
kalau kita mau pakai engine template-nya Jinja ya, nanti kita save ya, jangan lupa. Nanti dia hanya keluar ini ya, homepage from Jinja misalnya ya. Ini untuk pembeda aja, Jinja 2 misalnya ya. Nah, kalau kita refresh ya, dia keluar dari sini ya. Jadi render template itu bisa dilakukan dengan kita langsung ketikkan HTML di sini ya. Cuman ini jadi akan sangat jelek kalau scriptnya kebetulan cuma sedikit ya. Kalau scriptnya itu kadang-kadang panjang sekali dalam satu halaman, itu jadi kacau semua. Jadi sulit ya untuk membedakan, sehingga kita secara manajemen kita gunakan engine template yang dari Jinja ini. Dengan memanggil template, kita akan lari ke sini ya, ke sini ya. Oke, ini teorinya seperti itu. Ini kita hapus saja ya, biar nggak bingung, biar nggak bikin penuh ya. Ya, selanjutnya untuk handle yang lain ya, untuk menangani penggunaan image, kemudian JavaScript, web font, dan apalagi CSS misalnya. Ini harus Anda masukkan secara manajemennya dia harus masukkan ke dalam folder namanya static ya. Kita akan bikin folder namanya static. Oke, di dalamnya ini kita bisa masukkan image ya, images, food images, kemudian di dalamnya lagi ini bukan file ya, tapi folder ya. Kita delete dulu. Ya, di dalam static ini kita harus tambahkan misalnya untuk menangani image, kemudian untuk JavaScript misalnya, kemudian untuk web font misalnya, selanjutnya untuk CSS ya. Oke, selanjutnya kita akan terapkan ini ya, penggunaan CSS, image, JavaScript, dan web font. Oke, saya akan ambil contoh di sini ya. Misalnya nih hanamasa.com, kemudian di belakangnya kita ketik asal ya. Misalnya asal gitu, yang dimana dia tidak ada rootnya atau tidak ngelink. Maka dia akan muncul ini ya. Sorry, the page you are looking for could not be found ya. Oke, kita akan copy aja ini datanya ya. Caranya kita page view, kemudian kita copy aja semua ini. Kemudian di dalam template sini kita akan bikin namanya for or for ya, page not found ya. Anda bisa menggunakan ini yang lain ya, misalnya error for error misalnya, boleh aja. Tapi saya akan persingkat jadi for or for. Kemudian kita paste aja tadi filenya di sini. Kemudian kita simpan dulu. Selanjutnya di Hanamasa 3 ini untuk error handler kita akan tandain, kemudian kita akan copy. Kita akan gunakan render template ya. Ini dihapus dulu. Kemudian return render template. Kemudian tanda petik, jangan salah, 404.html misalnya ya. Selanjutnya kita akan lihat di contoh sini ya. Saya akan ketik yang tidak ada rootnya ya. Saya asal aja. Ya, dia akan keluar ini ya. Tulisannya sama seperti yang di contoh yang di Hanamasa tadi, tapi saya akan sedikit tambahkan satu image di atasnya ya. Tujuannya supaya kita tahu kalau menangani image seperti apa, kemudian menangani CSS-nya dia seperti apa ya. Ya, kebetulan saya sudah download ya filenya ya. Saya ini cari aja di internet, ini hanya contoh aja kalau kita menangani image. Saya sudah download image-nya ini. Saya akan tambahkan di dalam sini ya. Jadi dalam for or for ini saya akan tambahkan satu katakanlah div. Saya copy ya dari bawahnya, dari atasnya, dari bawahnya. Kita kasih ID aja ya, ID misalnya. Nah, ID itu adalah spesifik ya, hanya satu ya. Kalau kelas ini bisa banyak ya. Jadi kalau misalnya Anda bikin beberapa kelas, judulnya title, kemudian CSS seperti ini, maka dia akan jalankan semua. Tapi kalau ID itu unik, hanya satu ya. Jadi misalnya ID-nya sini adalah
error misalnya ya, atau error 404 misalnya, dia akan lari ke sana ya. Ini akan tambahkan satu satu image ya. Ya, saya percepat aja. Intinya saya akan bikin satu ID namanya error ini, kemudian image-nya ngelink di sini ya. Ya, kita harus copy image-nya di sini dulu. Ini kita copy. Ya, selanjutnya kita paste di sini ya. Oke, selanjutnya saya percepat aja penggunaan image itu. Tadi ada contohnya ya, image ke mana, kemudian untuk ngelink image-nya tadi kita harus menggunakan URL for ya. Jangan salah, ini di dalam src atau source-nya ini ada tanda petik, penutupnya juga ada petik di sini ya. Kemudian kita gunakan URL for static, itu artinya folder static yang ada di sini ya. Kemudian file name-nya adalah image ya. Di dalam folder image ada 404 JPG ya, kurang lebih begitu ya cara bacanya ya. Dan sintaknya kurang lebih seperti ini ya. Kalau Anda nggak hafal, kita kopas aja. Saya juga nggak hafal ini, jadi saya kopas aja. Nanti kalau untuk penggunaan src, source untuk image, kemudian untuk CSS dan JavaScript, itu kurang lebih cara penggunaannya sama ya. Oke, selanjutnya kita uji aja ya. Kita simpan, kemudian masuk ke sini ya, kita refresh. Nah, ini sekarang sudah ada yang namanya image-nya ya di atasnya ya. Ini hanya contoh ya, jadi Anda bisa permanis, tapi konsepnya saya hanya membagi cara menangani kalau untuk nambahkan image, kemudian CSS, JavaScript, dan web font ya. Kurang lebih seperti ini. Selanjutnya, misalnya fontnya kita akan bikin CSS-nya di sini. Ya, untuk mempercepat kembali lagi saya akan kopas saja. Jadi ini ada ID untuk ID error 404, maksudnya ke ini ya. Untuk menjalankan ini kita gunakan yang style yang seperti ini ya. Oke, selanjutnya ini CSS-nya ini kita bisa bikin satu CSS ya. Ini stylenya kita cut aja. Kemudian di sini akan kita buat satu CSS namanya misalnya my style misalnya ya, .css. Selanjutnya kita akan paste yang tadi ke sini ya. Oke, ini terjadi error karena kita ini nggak masukkan ya, yang ini sampai style ini kita nggak masukkan. Selanjutnya ya cukup begini aja, kita simpan. Ya, selanjutnya kalau kita running ini nggak ada CSS-nya, akan sedikit kacau. Kita refresh aja. Ya, ini kan kacau kan. Tulisannya kacau, ini juga besarnya kacau ya. Karena ini tidak mengincludekan atau tidak menyertakan CSS-nya. Untuk itu kita harus tambahkan di sini CSS-nya. Kita copy dari atasnya aja. Ya, selanjutnya kita gunakan ini ya. Jadi kita kopas dari atasnya, kemudian cuman kita ganti di dalam sini ya, URL for di folder static, file name-nya namanya foldernya CSS, kemudian filenya namanya CSS begini ya. Selanjutnya kita simpan, selanjutnya kita running lagi ya. Kita lihat nih, harusnya sudah bagus sekarang ya. Tuh ya, sudah bagus seperti ini ya. Oke, jadi untuk menangani CSS dan menangani image sudah kita bahas. Selanjutnya bagaimana kita menangani fontnya ini ya. Kita bisa copy ini ya, kita copy aja. Kita buka tabnya, kemudian kita klik aja. Nah, ini kita bisa copy. Kita akan namakan namanya Nunino ya. Ya, di dalam CSS ya, kita copy aja. Kita akan tambahkan di sini. Kita matikan dulu. Kita akan, ini sebenarnya sama CSS sama ya, my style. Ini kita hapus saja. Yang tadi di dalam my style ini kita tambahkan font face-nya di sini. Ya, ini akan kita tandain namanya. Kita akan bikin nama font Nunino ya, ini yang di bawah sini maksudnya. Selanjutnya kita coba running lagi. Ya, ini ada error ya. Kita lihat errornya apa. Ya, ini tulisannya adalah encounter unknown tag comment. Oh, ini nih, ini yang salah nih ya. Sorry, ini
nggak bisa, kalau mau ini nggak bisa, ini yang salah ya. Kalau mau komen di sini, kalau dia adalah HTML komennya sedikit beda ya, anak kopas atasnya aja, kemudian kita paste di sini. Selanjutnya kita simpan. Nah sekarang jalan ya. Oke, ini untuk menangani CSS ya, masih image font dan kemudian CSS-nya, image-nya. Oke, selanjutnya untuk menangani fontnya. Jadi kalau kita lihat tadi di CSS-nya seperti ini, kita bisa gunakan ini kita copy sampai di sini, kemudian kita paste. Ya, dia akan terdownload di sini ya. Kalau kita pakai linknya ini, artinya kita tetap online ya, kita tetap tergantung pada pihak ketiga ya. Kalau Anda mau independen, tidak tergantung sama yang lain, Anda harus simpan di dalam local disk ya. Ya, kalau Anda perhatiin sebenarnya ini sama ya, file ini dengan filenya ini sama ya. Yang beda hanya ini Unicode range-nya ya, jadi untuk yang di Latin kita gunakan ini ya. Rasanya kita cukup satu aja ini ya, cukup copy satu ini aja ya. Ini kita ganti ya, kita copy aja, Nunito bukan Nunino ya, saya salah tadi, harusnya Nunito. Nah ini kita ganti dengan Nunito aja, paste begini. Selanjutnya ini kita cut atau copy juga boleh. Selanjutnya kita bikin satu folder namanya web fonts ya. Ya sudah ada ternyata ya, kita sudah bikin web font. Selanjutnya kita paste aja tadi ya, Nunito word form 2 nya kita copy di dalam web form sini. Selanjutnya di stylenya ya, stylenya rasanya nggak perlu semua ya, kita akan hapus saja, kita akan pakai satu aja rasanya ya. Kalau kita lihat satu-satu ya, yang beda hanya ini Unicode range nya, jadi rasanya kita cukup ini aja, hapus semua. Kemudian di sini kita linkkan ini ke Nunito yang di sini ya. Ya saya percepat aja. Selanjutnya kita akan gunakan ini ya, URL titik 2 itu artinya keluar dari ini, keluar satu folder ke atas baru masuk ke foldernya web fonts. Kemudian nama web fontsnya adalah Nunito WOF 2 ya. Selanjutnya ini kita nggak kita tandain aja, kita nggak pakai artinya. Unicode-nya juga rasanya tidak kita pakai, cukup gini aja. Coba kita running, hasilnya seperti apa ya. Ya kita refresh ya, hasilnya sama ya. Artinya sekarang kita sudah tidak tergantung sama online lagi, kita sudah pindahkan web font-nya ke local disk ya. Selanjutnya kita hapus saja karena kita nggak pakai lagi, ini kita hapus saja. Sampai di titik ini saya sudah berbagi cara menangani web font ya, web font, kemudian CSS sama image. Untuk JavaScript caranya juga sama ya. Kalau di JavaScript itu ada di, ya saya ambil contoh di sini ya. Sebelum closing di body sini, kita akan tambahkan satu script JavaScript. Ya saya akan percepat ini salah satu contoh scriptnya ya. Jadi ini untuk JavaScript penggunaannya juga sama ya, URL for static, kemudian filenya di folder JS JavaScript, kemudian jQuery.js, dan seperti ini ya. Jadi penangannya sama seperti untuk CSS dengan JavaScript sama, juga untuk image juga sama ya. Oke, rasanya cukup ya video berbagi kali ini sebagai dasar teorinya. Kemudian nanti kita akan masuk ke pembuatan homepage-nya untuk Hanamasa. Bila video ini bermanfaat, dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment. Terima kasih.